Tuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak nih? Buah roh itu ada berapa ya? Ada yang masih ingat nggak tuh? Kayaknya banyak yang lupa nih. Coba ada berapa? Ayo, KB ada berapa buah roh? Punya gini. Berapa? Itu bukan clue ya, adik-adik mau kasih tahu KB. Ada 9. Ada 9 buah roh adik-adik. Yang pertama apa tuh? Apa tuh KB yang pertama? Kasih dong. Yang pertama adalah kasih. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya adik-adik. Udah pada siap? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi KASIH. Ikutin kakak ya. Yuk. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Hidupin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Aku. Kita semua mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus punya 9 buah roh dong. Kita harus punya kasih. Kita harus punya sukacita. Terus apa lagi KB? Damai sejahtera. Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua, iya, semuanya sampai ke pengendalian diri Iya. tuh. Kita harus punya Iya, ya. punya semua harus lengkap. Tadi ada berapa? Ada Ada 9. 9. Kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Siapa yang pernah lihat burung pipit? Yang bunyinya gimana? Wih. Yuk
kita mau nyanyi burung pipit aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita anaknya KB, bener nggak? Yuk kita sama-sama nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ada, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagi sama-sama kita nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Bunga bakung, burung pipit, semua dikasihi Semua. Tuhan. Tapi kita lebih dikasihin Tuhan karena kita adalah anaknya Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu. Yesus tuh sayang sama kita loh adik-adik. Kita mau sama-sama mengatakan, yes, Jesus love me. Yesus sayang sama aku. Yuk sama-sama kita menyanyikan ini. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Kita mau nyanyi dari awal yuk adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Ikutin Kak Karen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah sayang padaku. Kami juga mau menyayangi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk manis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi bersama Kak Kila di sini. Ya, kita ketemu lagi di ibadah online Harvest Kids. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Seperti biasa, kakak mau ingatkan buat adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus gimana? Ayo, harus duduk yang manis. Nggak boleh lari-lari adik-adik ya, harus duduk yang manis, jangan lihat kiri, kanan, fokus liatin kakak, oke? Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh diambil Alkitabnya. Kakak tunggu ya. Oke, sudah diambil Alkitabnya. Nah, buka Alkitabnya di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak membawa 5 huruf. Nah, 5 huruf ini coba adik-adik sebutkan ya, kakak juga akan sebutkan. Nah, huruf yang pertama. Ini huruf apa adik-adik? Ini huruf N. Dan yang kedua, ini huruf apa? Huruf A. Dan yang ketiga, ini huruf apa? Huruf S. Iya, huruf S. Dan yang keempat, ini huruf apa? Huruf B. Huruf B. Nah, dan yang terakhir, kelima, ini huruf apa? Huruf O. Nah, adik-adik kira-kira kakak mau ngapain ya? Yuk, coba adik-adik perhatikan. Ini ada kertas putih, dan kakak akan susun kelima huruf ini. Dan kelima huruf ini akan membentuk sebuah kata. Oke, perhatikan ya adik-adik. Yang pertama kakak akan tempel huruf apa ini? Huruf B. Iya, kakak tempel ya huruf B. Huruf B. Setelah huruf B, yang kedua kakak tempel huruf apa ini? Huruf O. Iya. Yang ketiga, kakak tempel huruf apa? Ceng ceng ceng. Oke, huruf S. Iya, huruf S. Nah, terus yang keempat, kakak tempel huruf apa ya? Kakak tempel huruf A. Iya, huruf A. Huruf A ya. Nah, dan yang terakhir kakak tempel huruf apa? Huruf N. Iya, huruf N. Nah, sudah ditempel adik-adik. Coba perhatikan. Ini membentuk kata apa ya? Coba dibaca. Tulisannya adalah bosan. Iya, tulisannya kata ini adalah kata bosan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa bosan? Mungkin adik-adik bosan setiap hari harus makan. Atau adik-adik
bosan setiap pagi diberi mama minum susu, setiap pagi minum susu lagi, minum susu lagi, minum susu lagi, minum susu lagi. Bosan gitu kan? Atau adik-adik bosan berdoa, setiap hari berdoa untuk mama, papa. Bosan, aku bosan berdoa. Wah, tapi adik-adik, di sini kakak mau menceritakan tentang seseorang yang tidak pernah bosan. Nah, kira-kira siapakah itu? Nah, adik-adik harus simak ya cerita kakak ini. Oke. Nah, adik-adik, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak benar. Seorang siapa dia? Seorang hakim yang tidak benar. Dia hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi hakim ini sangat pintar adik-adik. Nah, tugasnya hakim ini adalah jika ada orang yang bertengkar, ya, dia akan menentukan yang mana yang benar dan mana yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, adik-adik, tapi dia itu hanya membela orang-orang yang ia sukai, orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak uang yang bisa memberi dia uang. Nah, pada suatu hari adik-adik, ada seorang ibu janda miskin. Dia tidak punya suami, tidak punya keluarga, tidak punya rumah adik-adik. Sangat sedih sekali adik-adik. Bersyukurlah adik-adik karena adik-adik masih punya rumah, masih punya mama dan papa. Tapi adik-adik, ibu janda ini ingin minta tolong kepada Bapak Hakim. Dia mempunyai suatu masalah, ya. Dia bertemu dengan Bapak Hakim yang tidak benar ini. Dia bilang kepada Bapak Hakim, "Pak Hakim, tolonglah aku," kata ibu janda. Lalu Bapak Hakim bilang, karena ibu janda ini miskin, dia bilang, "Saya tidak bisa menolong kamu," katanya. Lalu ibu jandanya bersedih adik-adik, dia sedih. Bagaimana ini? Aku harus minta tolong lagi sama hakim supaya dia membela aku. Lalu pada hari Minggu dia pergi ke rumah Bapak Hakim. Dia mengetok pintu rumah Bapak Hakim. Tok 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 tok. Lalu dibuka Bapak Hakim. Lalu ia berkata, "Bapak Hakim, tolonglah aku." Lalu Bapak Hakim bilang, "Pergilah kamu, aku tidak bisa menolongmu," kata Bapak Hakim. Lalu dia pulang ke rumah. Dia selalu berpikir, aku harus minta tolong terus kepada Bapak Hakim. Hari Senin, dia datang lagi ke rumah Pak Hakim. Dia ketuk pintu, dia bilang, "Pak Hakim, tolonglah aku." Lalu hari Selasa dia datang lagi, dia ketuk pintu lalu bilang, "Bapak Hakim, tolonglah aku." Hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dia selalu mengetuk pintu Bapak Hakim. Lalu dia bilang, "Pak Hakim, tolonglah aku," kata ibu janda. Nah, apa yang terjadi? Lalu Bapak Hakim bilang, "Sungguh sangat bandel sekali ibu hakim ini, ibu janda ini. Selalu minta tolong, membuat aku terganggu," kata Bapak Hakim. Lalu dia bertemu dengan ibu janda. Apa yang dia katakan? "Baiklah, aku akan menolongmu," kata Bapak Hakim ke ibu janda. Hore! Akhirnya ibu janda berhasil minta tolong sama Bapak Hakim. Nah, walaupun Bapak Hakim itu tidak benar dan tidak takut akan Tuhan, tapi dia bisa menolong ibu janda yang miskin. Itu karena apa adik-adik?
Karena ibu janda ini tidak pernah bosan-bosannya untuk minta tolong pada Bapak Hakim. Nah, walaupun Bapak Hakim tidak takut akan Tuhan, ya bisa tergerak untuk menolong ibu janda. Nah, apalagi Tuhan Yesus yang sangat baik hati, dia pasti bisa menolong adik-adik, menolong kakak, menolong semua orang-orang yang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang bisa diambil dari firman ini adalah bahwa adik-adik haruslah rajin. Jangan pernah bosan-bosannya untuk belajar. Nah, contohnya nih, adik-adik pasti kan punya cita-cita. Coba kakak tebak. Mungkin cita-cita adik-adik ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, atau ada yang mau jadi polisi, terus ada yang mau jadi penyanyi, ya banyak sekali adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau tercapai cita-citanya, tentu adik-adik harus apa? Harus rajin belajar. Nah, walaupun adik-adik selalu diingatkan papa mama untuk ayo belajar, kerjakan PR setiap hari, setiap malam disuruh belajar lagi, adik-adik tidak boleh bosan-bosannya untuk belajar. Supaya apa? Supaya adik-adik nanti pinter. Jadi kalau mau jadi dokter nih, ya dokter itu harus pinter adik-adik. Nah, supaya pinter harus apa? Harus rajin belajar. Nah, kalau adik-adik rajin belajar, pasti adik-adik dapat nilai yang bagus. Ya, karena apa? Karena adik-adik sudah rajin belajar. Jadi kalau ada ujian yang diberikan oleh guru, adik-adik bisa menjawab semua pertanyaannya karena adik-adik sudah rajin belajar. Jadi anaknya pintar adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Ya, kita mau berdoa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau jadi anak yang rajin. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak bosan-bosannya untuk belajar. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak akan jelaskan untuk aktivitasnya ya. Yang pertama untuk kelas plan dulu. Nanti kakak akan berikan link di sini untuk di print. Ya, di situ nanti ada gambar. Ya, ada gambar itu nanti adik-adik boleh warnain dengan pensil warna. Nah, untuk kelas grow dan kelas fruitful ya, adik-adik boleh print juga nih ini ya. Nah, di situ nanti ada tulisan ya. Tulisan itu ya adik-adik boleh hafal ya, dan ada juga nih tugasnya adik-adik. Jadi di situ ada gambar, ada titik-titik di setiap gambar itu, nanti adik-adik hubungkan, nanti akan membentuk suatu gambar. Nah, boleh ditebak itu gambarnya apa. Nah, jangan lupa untuk hasil aktivitasnya itu adik-adik di tag di Instagram GBRM Ciputra atau di Harvest Rem. Oke adik-adik, ditunggu ya untuk aktivitasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.